Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa salim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan kepada kita semuanya untuk menghirup udara segar dan kembali ketemu dengan bulan yang mulia ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada semua pengikutnya sampai di yaumul akhir nanti. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ketemu dengan saya Sugiyarso, Kepala SMK Negeri 6 Sukoharjo, pada kegiatan literasi religius. Pada kesempatan ini tema kita adalah taubat. Kita sering berpikir bahwa tobat itu adalah urusan orang tua. Kita berpikir bahwa tobat itu kita lakukan setelah nanti kita pensiun, setelah nanti rambut kita memutih. Padahal wafat kita tidak tahu akan terjadi kapan. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa 1 dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti adalah seorang pemuda yang tumbuh dewasa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa seorang pemuda? Karena usia muda itu godaannya sangat besar. Usia muda masih banyak tenaga, mempunyai rasa penasaran atau keingintahuan yang sangat tinggi. Seakan-akan dunia ini ingin ada di genggamannya. Sehingga di usia muda yang banyak godaan tersebut, tobatnya itu begitu istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tobat itu tidak hanya sekedar menangis di atas sajadah, tetapi harus berani mengubah arah hidup. Maka berikut ini tahapan ketika kita akan melakukan tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mengakui dan menyesali. Jangan denial. Akui ketika kita berbuat salah. Akui ketika hidup kita melenceng dari aturan. Kemudian sesali dalam hati kita. Karena penyesalan dalam hati tersebut adalah awal dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahapan yang kedua, memutus jalur. Ketika kita tahu bahwa kita nongkrong di suatu tempat itu menyebabkan kita maksiat, maka kita harus berani untuk tidak datang ke tempat tersebut. Ketika kita tahu bahwa komunitas yang kita ikuti itu adalah menyebabkan kita dosa, maka kita tidak lagi untuk datang ke komunitas tersebut. Ketika kita tahu bahwa akun di media sosial kita itu menyebabkan kita dosa, maka kita juga harus berani untuk unfollow akun tersebut. Intinya kita harus berani mengubah lingkungan kita menjadi lingkungan yang lebih baik. Kemudian langkah yang ketiga, lakukan sekarang. Tidak ada kata
nanti, karena tidak ada jaminan bahwa usia kita itu sampai dengan nanti. Sehingga tobat yang paling baik itu adalah tobat yang kita lakukan saat ini juga. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak mencari hamba yang sempurna dan tidak pernah berbuat salah. Tetapi Allah mencari hamba yang begitu berbuat salah berani untuk pulang, untuk mengetuk pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan takut untuk kembali karena merasa kotor. Yakinlah bahwa pintu tobat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih besar dari tumpukan dosa-dosa kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semuanya bisa menjadi orang-orang atau hamba Allah yang senantiasa mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf, Maha Pemurah, dan Engkau menyukai ampunan, maka ampunilah dosa-dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.